yang sempat masuk berita di TV-TV kemarin yang Prabu Muli itu udah beribadah? Oh, kami juga semi militer. Keren. Tapi beda nih Kak dapurnya. Masa anggaran 27.000 cuma dapatnya telok? Sebenarnya tidak bisa dipungkir ya Kak. Di mana salahnya, apa permasalahannya. Itu warga Prabu Muli harus bangga dong. Enak atau dia yang nggak suka. Padahal itu tuh karena dia yang kurang suka makan, nggak suka nggak makan. Tidak bergaji. Iya. Jadi memang pada mau negeri jiwa raga kami. Okay, let's go. Kita podcast lagi, ngobrol lagi yang spesial. Hari ini kita kedatangan daripada Elza Nabila STR Agi, bener nggak? Lama ngapal gitu tadi. Kalah ngapal tinjak kabul. Lebih parah ini kan. Kemarin kita datang cewek cantik, nah ini lebih cantik lagi cewek yang datang. Luar biasa Bang. Yang spesialnya ada, yang kami datang ke ini kami manggilnya ibu, mbak atau apa nih? Mbak baik boleh. Aja ya. Mbak Ripada ini adalah salah satu pelaku makan bergizi gratis di Kota Prabu Muli yang lagi selalu viral, selalu diangkat-angkat uang se-Indonesia Raya ini tentang MBG. Nah, khususnya kita bahas di Prabu Muli, kami ini pengen tanya-tanya mengenai MBG di Prabu Muli. Benar? Kira-kira karena Ruraka ini yang banyak nggak pertanyaan nanya dengan aku dan aku ini kurang paham gitu. Kayak kita datang ke Nia. Kalau boleh tahu Mbak Ripada ini apa kalau statusnya di MBG? Kalau di MBG ini kan Prabu Muli ini kan sudah ada beberapa SPPG nih di Prabu Muli. Jadi Ripada ini awalnya itu menjadi kepala SPPG di salah satu SPPG di Prabu Muli. Salah satu dapur. Benar Kak. Nah terus Ripada ini juga dapat amanah sebagai koordinator wilayah Kota Prabu Muli. Jadi merangkaplah kegiatannya dan apa yang dikerjakan juga merangkap kayak gitu. Jadi sekarang sudah Korwil ya. Korwil, iya betul. Wow, masih muda, cantik Korwil. Keren. Tahu apa? Jadi aku sih. Jadi balik ke MBG ya. Jadi berarti kepala SPPG mana nih Ripada? Kepala SPPG Prabu Muli Timur Gunung Ibu Utara. Yang di Jalan Flores berarti ya? Betul, yang di Jalan Oh, berarti kah yang sempat masuk berita di TV-TV kemarin yang Prabu Muli itu udah beribadah bukan? Oh iya, betul sekali Kak. Jalan Flores. Iya, Itu rumahku dong. Udah tahu kau? Nah, Nah, Dekat rumahku dong. ini dekat Mian Kak. Karena bukan sungai loh. Bukan sungai. Nyebrang mau nyampe Kak ya. Sampai itu. jadi kemarin itu kan yang di berita nasional itu kan soal tentang penyediaan oprek. Iya. Kemarin kan kemudian itu kalau tidak salah aku nonton berita tuh ya sebagai percontohan juga ya. Iya. Ya, Sebagai percontohan. ya. Kita warga Prabu Muli harus bangga dong. Karena salah satu SPPG di Prabu Muli itu jadi contoh untuk yang baik. Ya, Seluruh Indonesia kan? seluruh Indonesia lah, Seluruh Indonesia. Ada kemarin tuh dari paparan aja pejabat-pejabat tinggi BGN ya, jadi papar itu video yang dari Prabu Muli. Ternyata dapur yang dipegang oleh Mbak Ripada. Keren. Lah berapa total dapur gitu Pak? Kalau untuk di Prabu Muli yang operasional sudah 12 SPPG, 12 dapur. 12 dapur ya. Mm-mm. Cuman itu mungkin bakal nambah ya. Kemungkinan bakal nambah Kak. Dia ada batasan nggak sih Mbak kalau misalkan buka dapur itu sebenarnya atau misalkan dari Korwil kan wilayah berarti Sumatera Selatan atau Prabu Muli lah. Iya. Ya, Prabu Muli itu maksimal berapa dapur gitu Iya. dari sini. Kalau untuk estimasi kuota itu ada, cuman kan kalau untuk pembangunan itu kembali lagi ke yayasan sama mitra. Yayasan sama mitra ya. Iya. Berarti kalau seumpama ada yayasan dan mitra yang siap, oke baik. Oke baik, karena yang mengajukan yayasan dan mitra itu. Yayasan dan mitra. Jadi aku tertarik mengenai Yayasan Samu Mitra ya. Kalau boleh tahu, ini kan kalau seliweran di sosial media. Jadi beliau Yayasan itu apa, Mitra itu apa, kemudian SPPG itu apa sebenarnya? Jadi kan masyarakat ini kadang tahunya dapur, tahunya yo, mah itu baik kan. Uang awam ini kan nggak tahu, tahunya Tahu tahu. SPPG itu apa? Nggak tahu, padahal rumah kok di dapur bang. Ya beda tuh. Udah berdua. Ini dapur bergizi. Jadi apa tuh yayasan tuh apa, kemudian mitra tuh apa, nyebut-nyebut ke mana itu maksudnya? Nah, jadi kalau di BGN ini kan Badan Gizi Nasional. Memang awal ceritanya Badan Gizi Nasional ini kan dibentuk untuk program makan bergizi gratis. Program Nah, pemerintah. di mana
kerjasamanya Badan Gizi Nasional ini itu dengan yayasan, karena dari yayasan itu nanti di bawahnya ada mitra yang membangun SPPG dan mitra juga yang memfasilitasi baik dari alat, bangunan dan seluruh barang-barang yang akan disewa oleh BGN kayak gitu. Tapi yang berhubungan PKS dengan Badan Gizi Nasional adalah yayasan, karena dari administrasi Kemenkumham dan lain-lain itu yang bisa melakukan administrasi itu dari yayasan. Yayasannya itu dipilih atau memang sudah ada untuk terus mengajukan atau kayak mana? Kalau dari yayasan, BGN ini transparan dan terbuka. Jadi dia punya mitra BGN, jadi bisa diakses melalui Google. Oke. Nah, jadi yayasan itu mendaftarkan secara online ke Google, BGN. ya melalui via Google BGN. tadi untuk ke akun portal mitra BGN kayak gitu. Oke. Makanya setelah dari itu keluarlah SPPG. Jadi SPPG itu adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di mana kita sering sebutnya tuh dapur lah. Bahasa sederhananya itu. Kitchen kalau bahasa. Nah, kitchen. Bahasa dosen kita ya. Bahasa dosen kita kitchen. Bahasa sederhananya lagi dapur. Wong kita tadi kan. Tapi beda nih Kak dapurnya. Karena dapur ini bukan dapur kayak di rumah biasa. Tapi ini dapur yang bergizi yang dibuat oleh mitra tadi. Oke. Gitu. Berarti kalau dari bahasa satuan pelayanan itu kan berarti kan lebih dari satu ya. Iya. Kalau kita nyebut dapur kan berarti cuma dapur tok. Iya. Sedangkan MPG ini kalau aku lihat di media itu kan ada kejadian banjir, SPPG turun, Iya, betul. kemudian ada bantuan, kemudian ada pekerja Iya. gitu ya. Jadi berguna juga untuk masyarakat yang pasti ya. Karena tujuan utamanya kan untuk makanan bergizi siswa, Iya. ibu Hamil, ibu menyusui ya, menyusui dan balita. dan balita. Oh itu sasarannya Sasarannya benar. dari program MBG ini. Iya. Ya. Nah, balik ke sudah ke sasaran ini agak seru nih karena sudah bicara duit ini ya. Iya. Karena pernah di Facebook aku lihat ada emak-emak di Facebook ngomong ke masa anggaran 27.000 cuma dapatnya telok. Oh iya, Iya, sering itu tuh. sering, Kak. Anggarannya 15.000 cuma segini, aku disunat atau di apa. Jadi mumpung ada Korwil ya, sudah tuh sebagai kepala MPG, berapa nih sebenarnya anggaran MPG untuk anak-anak itu sebenarnya? Catat baik-baik dengan baik-baik ya ini kawan-kawan ya. buat semuanya ya. Jadi kan kita ini kan punya anggaran Badan Gizi Nasional ini untuk bahan baku itu ada 2. Jadi untuk yang kelas TK, PAUD, SD 1 sampai 3 itu bahan bakunya 8.000. Dan 8.000. untuk SD kelas 4, SMP, SMA dan jenjang yang lebih tinggi seperti Ponpes yang punya jenjang itu 10.000 bahan bakunya. Bahan baku. Iya, dan untuk balita kita masuk kategori yang kecil 8.000, Yang 8.000 ibu tadi. hamil dan ibu menyusui masuk yang 10.000. Ah. Tetapi itu hanya bahan baku. Untuk operasional dan biaya sewa insentif mitra tadi terpisah. Jadi untuk operasional itu mencakup gaji relawan dan pembelian bensin, ATK Iya. dan lain-lain itu masuk di angka Rp3.000. Oh berarti bukan termasuk di 10.000 sama 8.000 tadi, bukan ya? Iya. Dan Terpisah, juga ya? untuk insentif kita terpisah juga. Jadi insentif mitra itu adalah bentuk tanda terima kasih dan bentuk sewa dari Badan Gizi Nasional ke mitra pembuat Oh iya, karena tadi kan beritanya tadi kan mitra itu membangun Betul. fasilitas, kemudian BGN sewa dengan mitra tadi. Iya. Oh. Oke. Karena ya agak tipu juga nih di sosial media ini rame nih ngomong ke anggaran 15.000, ada yang 37.000, Iya. ada yang 20.000. Kalau di PT Salurika masuk akal juga masa laut cuma telok dengan anggaran 20.000 ke atas itu tidak masuk kan? Iya. Ada yang bahasanya wah enak nasi padang, Iya. enak inilah segala macam. Dibandingkan sama jamput, Betul. sama makan di luar sana. Lebih murah gitu ya. Konsep itu beda nih. Iya. Dari awal beda, dari nama udah beda konsep Iya, itu. benar. Jadi kan kalau misalnya berarti kan ada ahli gizinya juga di situ Ya ya. pasti. Ada ahli gizinya, ada mungkin Akuntansinya. akuntansi, ada chef mungkin Ada ya, chef ada pasti. koki kan. Oh jadi benar-benar diperhitungkan nian pasti ya. Pasti. Kalau sudah ada ahli gizi itu kan otomatis takaran gizi dari setiap makanan pasti dihitung kan? Sudah pasti dihitung karena kan sesuai nama tadi Iya. makan bergizi. Jadi semua makanan baik komponen, komposisi, gramasi itu sudah dalam hitungan dari ahli gizi. Oh. Dan sekarang BGN juga sudah menetapkan kewajiban adanya STEP. Jadi Ah. STEP ini ya
meracik-racik masalah rasa Rasa, ya. bisa kalau berhasil nanti nih Oke. sama ahli gizinya gitu. Nah, kok itulah tunjang dari masuk ke Nah, udah. Kita masuk ke Cara tunjang, cara apa sayur nangko itu namanya makan kenyang Raka. Nah ini kan makan bergizi. Iya. Jadi memang tuh lihat sih memang aku juga salah satu mungkin bisa mau ke pelaku ya. Jadi kalau kuliah tuh anak-anak sekolah tuh kan mungkin sebagian masyarakat kita ini tidak tiap hari makan buah. Nah ini contoh Iya, benar, kecil. benar. Contoh, ya. Tiap hari itu jangan ke mereka, aku belum tentu tiap hari makan buah. Benar. Nah, kecuali bulan puasa. Kalau tanya ke tenggorokan kan, Itu pedas buah kan? habis buah. Biar hemat. Panas nih. Iya, karena buah mahal. Jadi anak-anak itu juga kan tiap harinya bisa makan buah. Itu kan dapat seratnya dari buah. Kemudian juga di tampilan ompreng-ompreng itu kan atau apa namanya itu dari daging hewaninya, Iya, segala macam kadang dapat susu. Karena aku juga memang segala jenis yang memang sehat lah ya mungkin ya. Iya. Iya, sebenarnya Sudah ada itu. aturannya tadi. Tapi mungkin ya risikonya satu. Kalau aku lihat, aku alami risikonya cuma satu. Kalau nak terlalu enak tuh mungkin agak kurang ya, Iya. karena dari segi gizi itu dari chef tuh memang peraturan dari PGRI itu mungkin penyedap makanan itu kan untuk pakai sasa segala Benar, macam. Sama seru dan Iya. yang lainnya tuh udah Yo, contoh Bi, kalau kita bekerja di rumah sakit kan, kalau kita Nah, makan di rumah sakit betul. yang Iya, kita tahu tuh benar. kesehatan gizinya, Iya. vitaminnya kan. Iya. Bukan rasanya yang utama tuh kan, memang rasanya sekarang ada set kan, Iya. jadi lebih pertimbangkan lagi. Tapi kayak MSG penyedap-penyedap itu yang pasti bakal dikurangi ya. Iya, Bahkan pasti. mungkin tidak kali ya, tidak dipakai kali ya. Jadi kita Tidak cuma dipakai. pakai kaldu jamur, garam, gula, dan bumbu-bumbu dapur yang lain. Itulah tugasnya kayak sama ahli gizi ya. Iya betul. Untuk berkolaborasi Betul. biar benar enak, tampilannya juga bagus. Tapi Mbak Rifada, aku dan tanya di Pramuli mungkin atau bahkan seluruh Indonesia ya, kalau di sosmed kan banyak nih yang kadang viral dapur apa SPPC kita nyebut itu ya. Entah dari karena inilah, karena itulah, dari Mbak Dewe kira-kira nanggapnya siapa sih sebenarnya? Karena berita-berita ini kan banyak yang digoreng kadang-kadang Iya. kali. Kalau kita selaku korwil ataupun ya pengelola langsung sebenarnya itu kayak mana dari SPPG? Ya sebenarnya tidak bisa dipungkir ya Kak. Sebenarnya kalau masalah apalagi Pramuli ini ya pasti ada, tidak mungkin lah setiap dapur tuh pasti ada masalah, ada kendala. Nah tapi cara kita nanggapi yang pertama kali ya paling tidak dari kita pengelola itu kita harus kaji dulu nih di mana salahnya, apa akar permasalahannya. Contoh nih menu yang viral nih kayak misalnya menunya itu kadang kurang enak menurut anak-anak itu, kurang enak. Tapi dalam artian kurang enak itu menurut dia kurang enak atau dia yang nggak suka kayak gitu. Di keselera ya. Itu selera, tapi komen-komen dia itu selalu kenapa telur padahal Iya. itu tuh karena dia yang kurang suka sama makan itu. Dan juga kadang dari kita sudah maksimal mengelola olahan telur tadi, contoh telur kan bukan cuma telur Rebus. mata sapi, telur rebus, tapi kami udah berusaha untuk mengelola telurnya seperti rolade telur, Sudah variasi ya. iya, nugget telur dan lain-lain. Tapi terkadang menu kami yang sudah sangat bagus ini masih diviralkan sama tapi ya namanya lidah, kita tidak ada bisa uang juga, memuaskan, benar. memuaskan semua keinginan anak. Kalau kata mak aku tuh dulu ya, kalau bulat itu tuh lah aduh kalau Nah, iya benar. kepala ayam, ada kilo, bulu, lengkap di situ. Jengkernya udah kan? Ada kalau lengkap, sampai ke itunya ada kan, sampai ke komplitnya kan ada itu kan. Karena kalau aku dengar cerita Mbak Rifada ini balik-balik kan namanya pemenuhan gizi. Iya, Berarti fokusnya tentang vitaminnya, gizinya, Gizinya. protein dan lain sebagainya, bukan melulu soal rasanya harus sesuai selera Iya. kita masing-masing. Iya. Oh, udah kacau. Nah, kalau fokus soal selera, sejauh ini anak-anak yang sekolah ya, Iya. terutama dari TK dan sampai SMP SMA tuh kira-kira makanan favoritnya apa sejauh ini yang ada di Pramuli ini yang banyak? Kalau juga di TV-TV itu kan ada request di opreng iya ya, pasti. kalau macam. Pasti banyak. Pak ini kan pada selaku korwil pasti sering turun ke sekolah-sekolah kan. Sejauh ini apa yang menjadi favorit anak-anak ya. anak-anak sekolah? SDB lah katanya. Mbak. SDB lah, Iya. SDB lah. Kalau untuk menu yang paling favorit ini biasanya yang paling kidsnya tuh chicken katsu, nasi kuning, terus ini ada menu juga nih sushi.
Jadi Susi udah masuk. Wah, Susi yang mana kak? Silawati. Susi Silawati atau Susi Susanti? Jadi nggak ada Susi. Sudah nggak, cuma ya namanya kita dapur kan bertahap untuk mengolah makan kayak gitu. Tapi memang anak-anak ini kan beda lidah tadi, Iya. jadi dia pengennya yang terbaru, yang menarik gitu. Bahkan bagian pun sudah mau menyesuaikan loh sampai Iya, Susi. betul. Tapi tetap dengan kearifan lokal ya. Betul, tetap dari kearifan lokal. Aku nasinya dari Jepang juga udah. Enggak, nasinya nasi kita, tapi Oh. isinya sayur. Karena kan PR tadi, anak-anak nggak suka sayur nih. Oh. Ketika kita memasukkan sayur dalam sushi itu sangat menarik. Menarik. Iya, makanya favorit, menjadi favorit untuk anak-anak. Benar-benar. Kalau burger. Burger juga nih, burger apalagi isiannya chicken katsu, Senang mereka. banget gitu. Oh, jadi ada burger ya? Sudah ada Bukan burger. burger queen lah gitu. Burger bergizi lah lebih tepatnya. Iya. Berarti memang ya, utamanya intinya bergizi dulu. Iya, iya. Gizi dulu. Aku pernah nyinggung daripada saking kenyona buat anak-anak SD ku senang bahkan mungkin anggota-anggota dapur SPPG ini sampai jadi dinosaurus jadi Pertama di dapur. Oh, makanya sering itu kan. Spiderman. Oh iya, drivernya tiba-tiba. Ya. Ih, Kok bisa ya jalan aja itu tiba-tiba Kok kepikiran? seneng dong pasti anak-anak kawan SD itu. Menjadi hiburan juga kali ya. hiburan. Kalau itu memang harus sih kak, karena kan anak-anak ini bosen nih Ya orang sih. yang satu. Terus mereka ini kan kalau makan tergantung selera. Jadi kadang suka makan, nggak suka nggak makan. Tapi dengan adanya hiburan dan meningkatkan semangat makan, melihat Spiderman, Iya, iya. melihat Dinosaurus. dinosaurus, mereka senang banget. Mungkin menambah mood. Iya, Iya, iya. khususnya anak TK. Iya anak teknik. Jadi seneng banget. Tapi dinosaurusnya jangan yang T-Rex ya. Kenapa kak? Oh. Semoga giginya bertaring. Sambil minum, Mbak. Iya. Sambil minum. Santai. Sampai Sambil dibukai makanan nggak mampu. biasa loh kayak gini. Iya. Artinya kalau yang sering goreng-goreng yang nggak jelas nanti sudah klarifikasi nih masalah yang biaya bahan baku tadi. Iya. Oh, biaya bahan bakunya segitu, tapi dapatnya itu luar biasa itu loh. Kan? Nah, balik ke menu tadi ya sudah. Kemudian juga aku tertarik ke SPPG lagi. Artinya kan ada pekerja di situ ya. Iya. Kalau boleh tahu, Mbak, berapa jumlah pekerja satu SPPG atau satu dapur itu? Ini apa nih ngitung ini termasuk yang ini relawan apa tadi nyebut? Iya, relawan. relawan, Kalau ya. pekerja kita namanya relawan. Bukan pekerja ya. Iya. Tapi digaji kan? Tapi digaji. Bukan kayak relawan-relawan yang Bukan. Kita tetap digaji sesuai karena di mindset pekerjaan. masyarakat, sebagian masyarakat kemudian sosial media itu kan kalau disebutnya relawan, penyangkutnya tidak bergaji. Iya. Jadi memang pada mulut negeri jiwa raga kali. Relawan, rela apa yang penting sama kawan. Iya. Gitu kan. Digaji kan, Mbak ya? Digaji. Jadi kalau untuk relawan SPPG itu jumlahnya sekitar 47 sampai 49 orang. Tapi itu relawan yang bekerja di dapur. Nah, per dapur beda tuh ya. lagi sama kepala SPPG, ahli gizi dan akuntansi itu menjadi staf badan gizi dan akuntansi. Oh itu maksudnya ke staf PGE. Iya, betul. Tiga tadi ya? 3. Dapur, akuntan, sama ahli gizi. Iya. Oh, nyambung aku berarti kan Cidowong ya yang Iya, menjadi betul. staf BGN. Mm-mm. Berarti yang peluang P3K kemarin ini Tigowong ini aku Tiga gagal loh. orangnya kak, karena kan yang jadi staf BGN-nya yang 3 orang tadi, ya kak SPPG, ahli gizi dan akuntansinya. Oh, Kalau ada jenjang karir dong. berarti salam Iya, oleh. alhamdulillah. Karena ada tetangga aku, Cuci Ompreng, ucap selamat lah dianggap P3K. Salah berarti. Salah. Salah. PPC melok kalau kan. Iya. Aku nanya ke CV dulu ya. Apa loh? Mau ikut kak ya? Ahli gizi ya? Oh, Ahli gizi. ahli gizi. Sarjana teknik bisa? Sarjana teknik. Teknik gizi. Ternyata gimana kak? Sarjana teknik gizi STG maksudnya STG. Jadi ya cukup menjawab ya. Jadi memang ini nih sebenarnya keresahan di sosial media yang Iya, disampaikan pasti. ini kan. Minyak Yang bilang P3K Mm-mm. seluruh pekerja MBG, Mm-mm. kemudian juga yang bilang anggaran tadi habis oleh aku tidak jalan, gitu kan. Tapi PPG itu transparan ya Mbak ya? Ya, Maksudnya itu dari segi apapun pasti transparan kan? ya Dan pasti. diawasi kan? Pasti, karena kita banyak nih pengawasnya kak, mulai dari Wakapinda, semua dinas terkait ya sering melakukan kunjungan ke SPPG, dan juga untuk seluruh akses SPPG ini transparan karena kita
vertikal ke pusat. Jadi semua pelaporan, semua hal yang kita lakukan, laporan harian, laporan mingguan itu kita laporan ke pusat. Oh, ada laporan harian. Iya. betul, Jadi Kak. per hari setiap kegiatan di dapur dilaporkan. Iya, dilaporkan baik itu menu, berapa jumlah yang dikirim, berapa jumlah relawan yang masuk. Jadi kita terus data. Berarti setiap- sedetail itu ya kalau Iya, data hariannya sebenarnya. betul. Artinya Betul. kalau untuk juga mitigasi resikonya benar-benar kecil sih kalau menurut aku. Harusnya. Iya sih. Semoga tetap lancar. Ini aku nak melenceng dikit, Kak. Boleh. Melenceng dikit. Ini kan pemerintah pusat ini kan Presiden Prabowo ini kan lagi gencar-gencarnya melakukan efisiensi. Mm-mm. Nah, Oh, iya. kami nak kepo nih. Kira-kira MBG ini yang nilainya fantastis ya. Kalau kita lihat memang nilainya luar biasa. Apa kena juga soal Efisiensi. efisiensi ini? Kalau untuk efisiensi ya kita juga sama kayak yang lain efisiensi karena kita nih untuk perjalanan hari MBG ini cuma dilaksanakan sampai hari Jumat. Jadi Senin sampai Jumat. Oh, 5 hari. 5 hari. Oh, yang kemarin itu kan sampai Sabtu. Pernah sampai Sabtu, tapi karena kita mengikuti aturan dari pusat, ada juga efisiensi, jadi kita melaksanakannya Senin sampai Jumat. Oh. Jadi yang Sabtu, ya dulu ada Sabtu ya nggak salah. Sabtu tuh pernah ada kan Oh, kita pernah operasional, tapi sekarang kita ganti dengan aktivitas pelayanan yang lain kayak Oh. buffet, general cleaning dan lain-lain. Oke. Oh, tadi SBPG tetap beraktivitas, Tetap beraktivitas. tapi untuk memberikan MBG dibatasi sampai Hari Jumat. Jadi untuk menghemat juga anggaran tadi Betul ya. Kak. Kalau abang tadi melenceng dikit, aku nak melenceng banyak. Oh, jangan Boleh. Tadi durasi Soalnya pakai durasi. kan aku ini belum tahu daripada di rumah sangat belum. Aku nih cantik, muda, sehat, walafiat. Aku potong dulu nih. Sebelum balik ke pasangan, kita mundur lagi nih ya. Jadi daripada ini umrah mulai asli. Ya, Om Pramuli asli Kak. Kita mundur dulu ya. Boleh. Jangan mundurnya kaget. Kalau mundur Ke belakang. belakang itu. Hati-hati ya, akhirnya nggak jatuh. Alumni mana? Sekolahnya. Sekolah kalau SMA aku SMA Negeri 3 Pramuli. Oh, unggulan. Mati bang. Kuliahnya di. Kuliahnya di Poltekkes Palembang, Jurusan gizi. jurusan gizi. Oh masuk, benar-benar masuk PGN kan. Oh iya, Kemudian SMP, SMP-nya SMP Negeri 10 Pramuli. SD, SD 48 Pramuli. emang SMP 10. SMP 10 sampai Oh, Kak. Jamban. Apa di sini? Iya. Ada mencar-mencar ya sama Pak Aizan. Iya, gak mencer-mencer. Kirain ujung. Suka bertualang ya. Iya. Suka bertualang, jadi muter-muter kita. Tapi aku belum pernah ke. Ada pasangan belum? Belum ada ke. Aku sebetulnya Dulu. Ada pasangan belum daripada nih? Mungkin kalau belum udah pasang aku udah tahu ya. sebelum jawab minum dulu apa? Subscriber Oke. Mak mulai ini mendekatan. Lalu lah bener tadi minum makan dewean aku nih, kamu dekatin nolong ya. Sudah, kita minum dulu Kak. Kayaknya dia nggak enak ada kalau grogi minum. ya. Aku ini ngebantu biar jangan salah jawab. Ya, biar dipikirkan dulu. Iya. Karena ini ditonton oleh warga Pramuguli kan. Lagi cowoknya yang Pramuguli rupanya. Gitu bang. Nggak tahu kita. Nah silakan jawab aku gitu Bang. Aku gitu Bang. Nggak tahu nian apa tahu baik Kak. Tahu nian. Sebenarnya aku mewakili dari kawan-kawan subscriber yang nonton kayaknya aku nih. Kalau dibilang aduh, ya ada Kak. Karena Pasangan tuh tanda kutip apa pacar, suami, Belum menikah. Belum. Oh, belum menikah. pacar. Sama. Tonton jangan sudah tahu belum ada pacar. Sedikit. Ya, masih amat kalau. apa kan kawan banyak. Ya. Pacarnya hubung PGN juga atau enggak? Tidak, kalau pacar bukan orang BGN. Oh, karyawan PT. Sudah jangan bahas pasangan ini. Aku agak mau mana? Gak berdeket ke Ya. Aku nak nanya sedikit sebelum kita sudahi ya. Masuk lama sudah nih. Iya. Sebelum masih panjang ya. Oh, Aku panjang. tuh jengok waktu tuh malam, anak gadis. Oh iya. Kalau dia lah menikah tadi aman aku, ada lakinya pasti kan. Kalau ini kan masih Selaku pengawas korwil. ya. Kalau tanggung jawab juga percaya. Jadi aku tuh agak kepo sedikit. Jadi yang kamu jadi kepala nih Pak Mano pacar nih sudah jadi kepala SPG. Ah, begitu Singkat juga. Pak. Karena gini, Oh iya. penghuni kan banyak kadang ada lowongan nggak sih untuk jadi kepala SPG ini? Nah, sama untuk kepala SPG ini sama kayak ahli gizi, Iya. rekrutannya kan. Apalagi kalau kuliah tanpa aku kenal kawan-kawan tuh
yang teknik industri, Iya. ada yang teknik mesin, Iya, iya, iya. ada yang apa lagi bangunan dan lain sebagainya, macam-macam kan background kan. Jadi sedikit kira-kira dari mana nih asal usulnya Diso atau jadi. kepala SPPG bisa jadi kepala SPPG. Jadi Iya. mungkin ya untuk teman-teman juga ya di rumah ya. Nggak tahu juga sih. Siapa tahu ada yang minat mungkin bukaan kayak Iya. Nah, jadi awalnya nih Kak, untuk kepala SPPG ini berasal dari SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Jadi SPPI ini direkrutnya berdasarkan rekrutan dari Bapak Presiden awalnya. Sebelum MBG ini berjalan itu perekrutan SPPI batch 1. Oh. Dan juga perekrutan ini kami secara murni memang benar-benar dites Kak. Mulai dari tes tertulis, psikologi, wawancara, jasmani, dan juga sampai ke mental ideologi. Oh. Jadi kurang lebih kami hampir mirip kayak TNI lah. Dan semi militer. iya, semi militer, dan akhirnya pas kami pendidikan kami juga semi militer karena untuk pendidikan ini kami di satuan TNI. Contohnya kayak di batch 1 itu kami sempat di Akademi Militer untuk pendidikan. Gakil. Iya, pendidikan ini ya apa namanya? Di lapangan. Ke lapangannya. Terus kalau untuk yang manajerialnya kami di Unpad. Berlalu setelah dari itu perekrutan yang kedua SBPI batch 2. Cuma tempatnya saja yang berbeda dan jumlah pendidikannya. Oh. Kalau kami pendidikan ini cukup lama, sekitar 7 bulan kalau yang batch 1. Kamu ya? Iya, jadi memang benar-benar ditempa, dibina dan belajar tentang maka dari sini. Oh berarti malkonyo kamu semi militer itu malkonyo atau komcat tuh dari kamu juga berarti Iya, ya, jadi perekrutan komcat setelah ya? itu kita direkrut dan dilantik menjadi komcat. Oh, jadi ini termasuk dalam bagian komcat ya berarti? Iya, jadi Berarti kami ini bagian ini dari sebenarnya komcat. ya untuk kawan-kawan juga ya untuk menepis isu-isu yang tidak benar. Ternyata tidak gampang juga. Iya. Untuk masuk menjadi kepala dapur itu, walaupun ya kuanggap reward lah untuk kawan-kawan yang mungkin diangkat menjadi P3K Iya. segala macam kan, karena perjuangannya juga dan tanggung jawabnya juga luar biasa. Saat ini berarti 7 bulan. Lama bukan waktu sebentar. Pesan badan daripada ini bagus keren ya. Ini kalau Mas Lanang tadi mungkin Lah, berotot ya. Ayolah. Sebenarnya nih ada banyak nih anak kami bahas nih karena aku nih banyak catatan ini nih ya dari sosmed kalau ya cuma karena waktu kita udah banyak ini Iya, daripada sayang ini. juga masih harus ada pekerjaan lain Iya. ya masih seragam lengkap kah? Apa kita bikin ini podcast Mbak Rifat? Boleh. Kalau rame ini Batch 2. kalau rame ini kita kayak kita sambung lagi part 2 nya Iya. bersama Bali Padang. Mungkin kayak gitu keliling-keliling ke sekolah-sekolah atau kemana gitu ya. Boleh. Tapi Bang, ini kan Mbak Rifada ini bersentuhan langsung sama siswa Iya. sebenarnya. Ada nggak sih pesan-pesan buat siswa bela kita Iya. main itu TK, SD, SMP, SMA ya? Ada pesan buat mereka yang lagi nonton nanti dia lagi nonton mulai. Jadi kalau untuk pesan-pesan buat adik-adik khususnya penerima manfaat kami Sepaka Pramuli, sebenarnya pesan-pesan kami ini lebih ke harapan ya Kak. Harapan. Jadi kan kami sudah memberikan yang terbaik, memberikan yang maksimal, menu yang terbaik sesuai dengan gizi yang sudah kami perhitungkan. Jadi harapan kami makanan ini bisa bermanfaat, menjadikan anak-anak lebih semangat lagi sekolah dan meningkatkan kecerdasan baik dari pelajaran dan yang lain-lain. Makanya untuk makanan yang sudah kami berikan semoga juga dapat menjadi yang terbaik untuk Amin. anak seluruh Indonesia. Tuh. Jadi anak-anak makan ya. Iya, jangan lupa makan. Don't forget eat. Oh, iya. Kumas sudah ada tuh. Semaku. Oh. Tuh. Jadi kawan-kawan mungkin itu dia podcast kita untuk hari ini bersama Mbak Rifada wakil dari SPPG ya. Iya. Jadi jangan lupa untuk ditonton, kemudian untuk di like, komen dan subscribe. Ya, terutama nih yang kenal-kenal Pak Rifada nih ya. Iya, kan sih banyak ya. Banyak pasti banyak. Kayak kita makin bagus. Sendiri loh Saya kan aku tanya tadi sekolah mana ya pasti SMA 3. Kemudian mana tadi? SMP. Sekolah TKS kan, SMP 10. Lu TK nih. Oke, kita akhiri ya Bang ya. Terima kasih banyak Mbak Rifada Thank you. sudah meluangkan waktunya yang sangat padat. Seminggu inilah sudah ganggu nih baru hari ini yang bisa diganggu.
silakan Bu. Iya. Yo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya berbaginya, mungkin bisa edukasi kawan-kawan di rumah untuk pembelajaran juga adik-adik yang penerima manfaat ini ya. Nanti kalau rame mungkin kita pakai 4 Kalau ada yang tanya gue silakan komen, mungkin itu dari kami. Boleh. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita mengukir dunia dengan warna-warna ceria dari desain.